Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, manusia teragung di muka bumi. Allahumma sholli alaihi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kita membuat resume dengan baik, pada sesi ini kita akan melanjutkan bagian yang lebih penting dari pendidikan profesi guru ini tentang bagaimana menyelesaikan tugas analisa bahan ajar. Itu yang menjadi penting juga. Analisa bahan ajar ini menjadi penting sebab dalam tugas ini, peserta diberikan materi bahan ajar berupa video dan beberapa artikel serta bahan yang disiapkan oleh instruktur pendamping untuk kemudian dianalisa. Nah, analisa bahan ajar yang bagaimana yang bisa memenuhi harapan dan bisa menjadi bagian bagi diri peserta untuk menyiapkan guru yang profesional itu. Mari kita lihat. Analisa bahan ajar menjadi bagian yang terintegrasi dari tugas daripada pendidikan profesi guru. Nah, analisa bahan ajar ini mengamanahkan 3 bagian penting yang perlu dilakukan oleh peserta. Pertama adalah menemukan 3 konsep penting dalam bahan ajar yang sudah dipelajari itu, maka dia nanti mengambil video, artikel, atau materi. Kemudian setelah menemukan 3 konsep penting dalam itu, dilanjutkan dengan melakukan kontekstualisasi. Bagaimana itu dalam konteks dan realitas sosial. Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi atas kontekstualisasi itu dalam konteks pembelajaran. Nah, kesemuanya ini akan bermuara pada bagaimana kita berkontribusi terhadap penyelesaian lembar kerja problem based learning sebagai bagian dari tugas yang perlu untuk diselesaikan. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana kita mengkonstruksi dan melakukan analisa bahan ajar itu. Sebagaimana instruksi tugas yang sudah disampaikan di LMS atau di modul yang sudah diberikan, itu ada tagihan 3 bagian penting. Pertama adalah mengidentifikasi 3 konsep penting tadi yang sudah disampaikan, kemudian melakukan kontekstualisasi. Jadi memilih bahan yang relevan dengan realitas, sebaiknya berkaitan dengan judul artikel yang menjadi bahan untuk dianalisis. Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi atas kontekstualisasi yang didasarkan atas bacaan artikel, video yang telah dipilih tersebut, bagaimana refleksinya terhadap pembelajaran yang saat ini ditangani. Tentunya refleksinya akan lebih baik jika itu berkaitan dengan mata pelajaran yang saat ini tengah diampuh oleh peserta. Apakah itu Quran hadis, pendidikan agama Islam, fikih, SKI, akidah akhlak, silakan. Itu akan lebih baik. Nah, misalnya ada sebuah artikel tentang pada pemahaman kita tentang konsep etika profesi. Ada salah satu artikel misalnya judulnya Kompetensi Guru Abad 21 sebagai Tuntutan Generasi Z. Ya, tuntutan generasi Z. Berdasarkan artikel ini, maka kita akan berusaha menemukan dalam kajian artikel ini 3 konsep dasar yang penting dalam artikel ini. Tentunya jika artikel ini 12 halaman sampai 12 halaman, kita akan menemukan saripati konsep penting yang perlu untuk kita angkat dan kita jadikan referensi penting. Misalnya di sini dari uraian ini
ditemukan ada 3 konsep, yaitu abad 21 sangat berbeda dengan abad sebelumnya, di mana ada informasi, teknologi informasi, dan komunikasi. Kemudian juga terdapat 7 tantangan bagi guru abad 21, teaching multicultural society, dan sebagainya. Ini temuan-temuannya. Lalu konsep yang ketiga adalah guru yang mampu menghadapi tantangan pendidikan abad 21 tersebut adalah guru yang profesional, yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi antara lain profesional, pedagogik, kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, 3 konsep ini ditemukan, disarikan dari artikel sebagai bahan ajar yang dianalisis. Jadi, betapapun banyak halaman yang kita baca artikel itu, tapi kita hanya dituntut menuliskan 3 konsep dalam artikel tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita menemukan 3 konsep penting, maka kita akan melakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Jadi kita telah menemukan 3 konsep penting, kita akan melakukan kontekstualisasi. Apakah 3 konsep tadi yang kita temukan dalam artikel ini, bagaimana realitasnya di lapangan? Bagaimana realitas sosial selama ini? Maka ini tentunya membutuhkan analisis daya pikir seorang penulis oleh kita. Silakan, kita bisa memberikan komentar dari hasil buah pikir kita. Misalnya, menjadi guru abad 21 itu tidak mudah. Guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan kompetensi profesional, dan sebagainya. Silakan melakukan analisis dengan baik, tentunya kritis dan tajam. Nah, uraian ini adalah uraian yang ditulis hasil pemikiran dari guru, dari peserta, dari peneliti, misalnya kalau dia sebagai seperti itu. Dan yang terakhir adalah atas catatan kontekstualisasi yang tadi dalam konteks realitas, ayo kita akan membawanya dalam konteks pembelajaran kita. Jika Anda pengampu mata pelajaran fikih misalnya, akidah akhlak misalnya, PAI misalnya, ayo mari kita melakukan refleksi diri, apakah tuntutan yang sebagaimana dalam konteks tadi, kemudian konsep di awal tadi yang sudah kita temukan itu, bagaimana dengan konteks pembelajaran kita? Apakah tuntutan abad 21 itu sudah kita laksanakan, atau apakah tantangan kita ke depan? Itu menjadi upaya untuk melakukan refleksi diri, kira-kira seperti itu. Profesi guru itu memiliki tanggung jawab yang berat, apalagi di abad 21. Ya, abad 21. Banyak tantangan yang perlu dipecahkan oleh guru karena menciptakan anak-anak didik yang memanusiakan manusia. Sehingga untuk menunjang itu guru harus memiliki kompetensi pedagogi. Jadi sebuah refleksi diri, itu yang dimaksud dengan refleksi hasil kontekstualisasi terhadap materi bahan ajar. Apalagi refleksi itu akan terkait erat dengan profesi yang saat ini digeluti oleh guru itu sendiri. Nah, lalu apa manfaatnya analisa bahan ajar ini? Analisa bahan ajar ini sangat bermanfaat, terutama ketika guru, ketika peserta akan membuat lembar kerja project based learning. Ketajaman analisisnya, referensi yang cukup banyak yang diketahui, itu akan memberikan referensi yang cukup kuat untuk membangun argumentasi teoritisnya, ya, membangun argumentasi teoritisnya, lalu juga sebagai referensi untuk pemetaan identifikasi permasalahan realitas sosial. Menuntut peserta untuk mengenali realitas dan fakta, tidak hanya sekedar teori atau tidak sekedar pelajaran sekolah, tapi dia dituntut untuk memahami fakta di luar sana, fakta di masyarakat, dan juga diharapkan menjadi pijakan konseptual untuk membangun gagasan solusi atas permasalahan pembelajaran. Ya, akhirnya konstruksi lembar kerja untuk pelaksanaan PBL, ya, project based learning,
bisa dilakukan dengan baik oleh peserta karena dengan dia melakukan analisa bahan hajar, sesungguhnya dia telah memperoleh referensi, ya, dia telah memperoleh fakta realitas yang ini sangat bermanfaat ketika kita menulis latar belakang dari project atau dari problem based learning yang kita sedang akan lakukan, lalu menjadi pijakan konseptual untuk membangun gagasan solusi atas masalah pembelajaran. Inilah pentingnya kenapa kemudian analisa bahan ajar ini menjadi bagian penting untuk dikuasai oleh peserta pendidikan profesi guru dalam menunjang tugas keprofesionalismenya. Kita berharap kita menjadi cahaya di tengah kegelapan. Guru cahaya dalam kegelapan. Guru menjadi aktor perubahan untuk kehidupan dan peradaban. Demikian dari kami, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saran, tanggapan, kritik konstruktifnya akan sangat kami harapkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.